be cool, cool, cool.
Bapak Dason Sarjana Pendidikan selaku Wakil Urusan Kurikulum. Kepada Bapak Dason kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan wakil Kepala SMA Negeri 1 Rambang Dagu, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Rambang Dagu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka menerima materi pengimbasan budaya positif dari narasumber kita, yaitu Ibu Marlia SPD selaku guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023. Sehubungan dengan itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik. Selamat datang, salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita mendapat sapaan di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang baik, karena terkadang kita dalam menangani suatu permasalahan ya kita sudah baik sebetulnya, tapi kita belum terbiasa, belum terbudaya. Nah, ini budaya itu artinya kita tidak membiasakan lagi, langsung timbul sendiri, yaitu budaya positif. Di SMA Negeri 1 Rambang Dagu khususnya menangani permasalahan siswa dengan teman sejawat dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu, supaya kita bisa memahami materi yang disampaikan oleh Ibu Marlia, ini kita pahami bersama, kita perhatikan yang dijelaskan. Kemudian semoga sekolah berharap kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 10 ya. Angka 9 tadi ya lulus ya, angkatan 10 semoga dapat menyusul Ibu Marlia, sehingga guru-guru kita ini khususnya yang muda-muda ini semuanya menjadi guru penggerak yang nantinya bisa menjadi supaya kita untuk mencari karir atau meniti karir kita akan lebih lancar lagi. Saya kira itu saja Pak Bu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini atas nama Kepala SMA Negeri 1 Rambang Dagu. Untuk lebih mengambil hikmahnya, marilah acara ini kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita menyimak dan memperhatikan penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak kita, Ibu Maria Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Maria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rambang Dagu,
aku, Bapak Wakakurikulum, dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir di acara pengibasan materi tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 8. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk menyimak pengibasan materi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap dari pengibasan ini kita semua akan mendapatkan ilmu serta menerapkannya dalam dunia pendidikan kita, terkhususnya di SMA Negeri 1 Rambang Dangku. Baiklah Bapak Ibu, dalam pengibasan ini yang akan saya sampaikan ada beberapa hal. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua materi ini akan saya berikan pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat paham dan mengerti setelah saya memberikan materi ya. Tema yang pertama, budaya positif. Mungkin kita sering mendengar kata budaya positif ya, tapi kita tidak tahu apa itu budaya positif. Nah, sini budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, Bu Bapak, kita sebagai pendidik adalah peran utamanya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara, guru sebagai panutan siswa untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan zaman. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila, serta memberikan contoh dan pembiasaan yang konsisten di sekolah, sehingga menumbuhkan budaya disiplin positif. Ini saya kasih sedikit pertanyaan pemantik untuk kita semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Ini pertama, berhubungan dengan disiplin positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar atau tidak? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak setuju? Ya, tidak setuju. Betul. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ayo, setuju atau tidak setuju? Ada setuju, ada tidak setuju. Nanti kita tahu apa jawabannya. Terus, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Wah, hebat, semua jawab setuju. Ya, sekarang lihat sini. Apa itu disiplin? Nah, nanti kita baru kelihatan apakah tadi hukuman yang seperti pertama saya katakan benar atau tidak. Sekarang Bapak Ibu saya bawa berilustrasi. Andaikan ada Bapak A, Ibu coba saya minta Bapak Yuda A. Maju ya? Boleh maju. Terus Ibu B, boleh Ibu boleh atau Bapak ya Ibu boleh mewakili satu sini ya boleh satu. Kita akan melihat. Nah sekarang saya minta Bapak A ini mengepalkan tangan, tapi ingat apa yang Bapak kepal harus tahu apa keinginan Bapak kepal. Terus sekarang Ibu B berusaha untuk membujuk A supaya dia bisa membuka kepala itu. Bagaimana caranya supaya Bapak A ini mau membuka kepala? Cara Ibu bagaimana?
Kita lihat apakah masih akan dibuka? Tidak. Coba sekarang aku tanya Bapak, apa makna dari kepalan tangan yang dikepal oleh Bapak Yuda? Termasuk apa? Prinsip. Ini adalah kontrol. Jadi Bapak Ibu, kontrol itu ya, itu bisa berubah sesuai dengan apa? Situasi Yang ada di dalam hati. Dalam dari motivasi diri sendiri. Jadi di sini ya. Ya terima kasih Pak Yuda, duduk dengan Bu Enak. Terima kasih. tidak tergoda. Jadi di sini ya, sebagai fungsi kontrol berarti Bapak Yuda tetap kekeh dia tidak mau membuka kepala tangan. Karena apa? Apa tadi Pak Yuda yang ditulis Pak Yuda dalam hati? Apa yang tidak boleh diperlihatkan? Yang ingin saya kepalanya adalah rahasia yang tidak bisa dibagi kepada orang lain untuk membuat hati ini dengan teguh pendirinya tidak bisa untuk berbagi kepada orang lain, untuk dimakan sendiri, konsumsi sendiri. Berarti itu apa? Privasi beliau ya. Ya. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu kenapa tadi kita buat itu? Nah, di sini. Jadi ya, kita sebagai guru itu harus mengontrol. Jadi apa yang sedang kita pegang, apa yang kita sudah pegang, apa yang sudah menjadi, jangan kita mudah terpengaruh. Itu tadi, makanya si B tadi terus membujuk, menghasut. Ya. Jadi guru itu sebagai mengontrol untuk kepada murid. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita sebagai guru berikanlah penguatan yang positif kepada siswa, tapi yang bermanfaat. Terus orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Nah, memaksa bagaimana? Memaksa ke hal yang baik ya, bukan memaksa ke hal yang buruk. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Ini yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Ini adalah pembelajaran berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa dimensi yang lain? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bergotong royong, terus kreatif, inovatif dan berwawasan global. Nah, yang itu yang harus kita ciptakan kepada peserta didik. Disiplin. Nah, di sini baru nanti kita kembali ke yang soal pemantik tadi. Di sini kita pernah mendengar kata disiplin. Pasti di benak Bapak Ibu disiplin itu adalah peraturan atau aturan ya. Nah, menurut bahasa Latin disiplin itu ada disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, bukan peraturan. Jadi kita selama ini menganggap disiplin itu peraturan, itu salah. Berarti disiplin itu belajar. Belajar apa? Mentaati. Belajar ini untuk menjadi seorang yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplin ini Bapak Ibu harus ditumbuhkan sesuai dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi disiplin merupakan belajar. Belajar bagaimana? Belajar menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Itu arti disiplin. Nah, apa makna kata disiplin? Seperti tadi, disiplin artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, di sini disiplin menggali
membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah ini penting Bapak Ibu yang bawah. Dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti istilahnya peraturan atau pemaksaan disiplin. Ini di budaya kita ya. Tapi sejalannya waktu bahwa disiplin itu dapat mengumpulkan apa? Kecenderungannya disiplin dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, jadi mulai dari sini Bapak Ibu, tanam disiplin itu bukan peraturan. Jadi kita mulai sekarang disiplin itu kita anggap sebagai belajar. Belajar apa? Belajar menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi dengan cara apa tadi? Peraturan atau hukuman. Itu untuk mendirikan suatu disiplin. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini kaitan dengan yang tadi, ya. Apa judul pemantik kita tadi? Nanti ada lagi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari dan ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ini maksudnya kita ragu. Orang melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ini maksudnya motivasi pertama. Yang kedua, nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Di sini masih sifatnya motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu perlu saya jelaskan, kalau kita mengasih hadiah kepada anak kita karena dia sudah disiplin, itu salah. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang nomor 2 tadi, yang mana tadi yang pertama tadi? Nah ini kita kembali dikit ya. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dalam halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini salah. Karena apa? Disiplin itu harus adanya dari diri Anda sendiri. Jadi bukan paksaan. Jadi mulai sekarang yang namanya disiplin itu memang dari anak itu sendiri, bukan karena dari orang lain. Jadi yang 1, 2, 3 itu jawabannya tidak setuju. Karena semuanya motivasi ekstrinsik, karena motivasinya dari luar. Nah, ngertinya Bapak Ibu? Jadi yang 3 tadi yang sudah setuju itu tidak tepat. Ya, karena mereka bukan dari diri mereka sendiri. Jadi yang ketiga, nah ini yang paling bagus, 3 motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah motivasi intrinsik. Jadi tugas kita Bapak Ibu bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi mulai sekarang untuk kita memberi penghargaan atau lagi kita sering mengasih hadiah kepada anak yang dapat ranking. Kita sering ngasih hadiah kalau naik kelas. Nah itu sudah tidak termasuk motivasi itu. Karena kenapa? Nanti pada saat dia misalnya tidak mendapat lagi ranking, dia akan kecewa pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia melakukan itu karena ingin mendapat sesuatu atau penghargaan. Jadi kita selama ini menganggap bahwa pemberian hadiah itu untuk penyemangat belajar, untuk disiplin. Ternyata mindset itu salah, ya. Jadi disiplin itu mulainya dari diri sendiri. Nah dari sini lanjut kita. Oke, ini ada renungan. Ini sama. Jadi ada 2 renungan ini. Pertama, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang saya jelaskan tadi, motivasi manakah
yang paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Yang mana? Antara satu, apa karena hukuman, karena penghargaan, atau dari diri sendiri tadi, yang nomor 3, motivasi. Anak-anak didik kita masih ada di posisi mana mereka? Masih nomor 1, karena hukuman. Nah, ini yang nomor 2, ini diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita mereview, merefleksi diri sendiri, ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Ibu bapak ada di posisi berapa? 1, 2, atau 3? Posisi 3. Alhamdulillah sudah di posisi 3. Jadi diharapkan kedepannya kita ada di posisi ketiga, jangan di posisi 1 dan 2, karena kita adalah contoh yang barang yang harus ditiru, orang yang ditiru oleh siswa. Jadi Bapak Ibu, kita terapkan yang motivasi nomor 3 berdasarkan dari diri sendiri. Nah, ini yang tadi, kalau kita sering mengasih penghargaan, ini yang akan menyebabkan siswa penghargaan menurunkan kualitas. Artinya apa? Jika anak selalu mendapatkan nilai besar, tidak diberi penghargaan, dia akan menjadi memaksa. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Jadi hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau hukuman sudah menyebabkan anak menyakiti dirinya sendiri, ya, jadi frustasi dia. Ini bahaya. Jadi kita sebagai pendidik jangan sampai kita menghukum atau menyuruh anak itu langsung frustasi. Terus yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, yang hukuman ini yang dapat terlihat: marah, rasa bersalah, dipermalukan, tak dihargai. Jadi sepertinya hukuman itu menjadi intimidasi bagi mereka, ya. Terus kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan hukuman itu sifatnya lama atau jangka panjang. Di sini kalau hukuman, satu lagi, anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Dia pasti akan berbohong. Beragam cara dia untuk menyembunyikan kesalahan, beragam cara pula dia membuat alasan biar dia tidak mendapat hukuman. Yang ini anak yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, enaknya kita sebagai guru itu sebagai hukuman atau memberi konsekuensi kepada anak didik kita? Lebih baiknya kita ke konsekuensi, ya, karena sifatnya dia jangka pendek, ya, tidak membekas pada diri anak. Ya. Nah, di sini kita telaah. Tuh, ada berapa soal? Bapak Ibu tinggal memberi hukuman atau konsekuensi, ya. Hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik, itu beda. Kalau ciri hukuman. Nah, dari sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk apa, Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman. Nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu hukuman. Sudah bisa membedakan, ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ayo Bapak lihat konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Nanti kita lihat jawabannya benar tidak, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
kartu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, sekarang kita lihat jawabannya ya, apakah benar? Cas. Benar. Jadi nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 konsekuensi, nomor 4 hukuman, 5 konsekuensi, hukuman, terus hukuman dan konsekuensi. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau hukuman itu berupa fisik ya, konsekuensi itu bisa perbuatan yang lain yang lebih lebih bagus, lebih halus dari hukuman. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita sebagai pendidik gunakanlah konsekuensi dalam mendidik anak. Sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah, ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gini ya Bapak Ibu, misalkan ada seorang anak, dia berbuat masalah di kelas, otomatis kalau sering berbuat masalah di kelas, teman-temannya jadi tidak menyukainya kan? Nah, untuk menyelesaikan dia agar kembali lagi komunitas temannya tersebut, maka kita menyelesaikannya menggunakan restitusi. Jadi anak yang salah tadi kita bimbing, kita arahkan, kita cari tahu kenapa dia berbuat salah, terus kita cari tahu alasannya berbuat salah itu apa, dan buatlah dia mengerti dengan kesalahannya dan merubah dirinya sehingga dia kembali lagi ke komunitasnya menjadi orang yang baru lagi, bukan sebagai anak yang nakal lagi. Nah, di sini maksud dari restitusi, ya. Artinya apa? Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi masalah yang mereka buat, mereka selesaikan dengan sendirinya. Itu yang namanya restitusi. Jadi kalau kita bertemu dengan anak didik kita yang sering berbuat masalah, bantulah dia dengan cara penyelesaiannya menggunakan restitusi, ya. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Enak kan restitusi? Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, seperti saya bilang tadi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, fokus pada solusi. Dan yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini jelas ya Bapak Ibu, restitusi itu ya, kita mengubah seseorang menjadi orang yang lebih baik, merubah karakter anak yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Jadi dari tidak baik dibuat jadi baik, ditanya apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, sehingga dia sendiri yang dapat merubah dirinya dan kembali lagi ke komunitas dia. Artinya bergaul lagi dengan teman mereka di dalam kelas. Inilah cara kita dalam menyelesaikan anak-anak yang ada masalah. Jadi mulai sekarang cobalah kita berbicara dari hati ke hati dengan anak didik kita. Tanya apa alasannya, kenapa dia berbuat seperti itu, apa yang bisa ia lakukan ke depannya, apakah dia bisa berubah. Kalau dia bisa semua, berarti Bapak Ibu sudah menjalankan restitusi. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mewujudkannya. Selanjutnya, dalam hidup pasti kita membutuhkan kebutuhan ya. Begitu juga dengan anak didik kita. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima,
3 kebutuhan penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, semua kebutuhan ini ya, kita sebagai pendidik juga memerlukan, anak didik kita juga memerlukan kebutuhan ini. Kebutuhan akan bertahan hidup. Pertama apa? Tentang bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang bersifat psikologis. Artinya bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Ya, terus yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini berarti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi dari bagian suatu kelompok. Ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Jadi kita sebagai pendidik, kebutuhan akan kasih sayang ini berikanlah kepada anak didik kita, ya. Jangan hanya terfokus kepada suatu komunitas. Jadi kita sebarkan kasih sayang kita ke seluruh anak didik kita, juga berikan juga, tanamkan kepada anak-anak didik kita untuk memiliki rasa kasih sayang atas sesama temannya, sehingga apa? Terciptalah suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan saling menghargai, sehingga tidak ada lagi yang namanya istilah bully di dalam kelas, ya. Bully itu penyebabnya karena apa? Adanya kesenjangan kadang di antara anak didik atau kurangnya kasih sayang. Terus kebutuhan untuk bebas. Nah, ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan penguasaan meliputi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas keterampilan dan prestasinya, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, di sini selain kasih sayang, kita berikanlah kebutuhan kesenangan kepada anak didik kita. Jangan selalu kita menuntut, tapi kita tidak tahu apa keinginan mereka, ya. Jadi ada timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi kita lihat dulu keinginan anak itu apa, kebutuhannya apa. Kalau dia butuh kasih sayang, kita berikan, penguatan kita berikan, dan kesenangan pun juga kita berikan dalam belajar. Itu kebutuhan dari kehidupan. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini yang paling enak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas. Dari artinya Ibu Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas bersama anak didik kita. Syaratnya apa? Keyakinan itu kita buat dari anak sendiri. Kita berikan kebebasan kepada mereka apa yang menjadi keinginan mereka dalam belajar. Setelah mereka menuliskan, nanti kita diskusikan dan disimpulkan secara bersama-sama dengan seluruh anggota di kelas, dan melaksananya pun sama-sama. Ini. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa? Peraturan itu yang ada buat guru, kan? Yang buat peraturan guru, ya, karena peraturan yang kita buat harus ditaati oleh siswa. Terkadang kita buat seperti itu, kan, anak ibu dalam pelajaran ibu memiliki peraturan. Nah, itu sebaiknya jangan. Kita berikan kepada mereka kebebasan kepada mereka untuk membuat keyakinan kelas pada saat kita belajar. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu akan membangun. Nah, kembali lagi ke motivasi intrinsik, ya. Karena apa? Berasalnya dari diri mereka sendiri keyakinan itu, bukan dari guru. Itulah kenapa lebih baik keyakinan kelas daripada peraturan. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita nanti masuk ke suatu kelas, buatlah keyakinan kelas, biarkan mereka yang memilih sendiri bagaimana keyakinan di kelas,
dan kita hanya mengontrol atau sebagai fasilitatornya saja. Sehingga pada saat tertentu siswa itu melanggar, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, bukan peraturan yang kita buat. Jadi peraturan itu lebih ke peraturan guru. Nah, sekarang coba ibu bapak perhatikan dari dua gambar ini. Saya mau nanya, kira-kira kenapa bapak ibu? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini ada dua gambar. Ada sisi, ada titik apa? Sisi kiri dan sisi kanan. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ayo. Di buku Cina tadi, keyakinan kelas itu adalah merupakan keinginan dari siswa sendiri. Yang mana? Oh, yang kiri kesepakatan kelas sebelah kiri. Yang kanan itu juga kesepakatan kelas. Antara dua contoh ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang ada macam tertibnya berdua. Nih, yang ada tertib ini. Keyakinan ini tanya dulu. Ya, yang keyakinan yang mana? Lihat di telaah kalimatnya Bapak Ibu. Di telaah kalimatnya. Oke, kesepakatan kelas sebelah kanan saya ya. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Sekarang yang ada di sebelah kiri saya. 1. A. Kami guru dan murid saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Kunci keyakinan kelas adalah mereka menuangkan sendiri isi hati mereka menjadikan suatu keyakinan kelas. Kira-kira yang mana? Oke, kiri saya atau kanan saya? Kiri. Oke, kenapa kiri ya dong? Karena anak sudah tertanam dengan adanya ikatan sesama guru. Siswa ada kata kami. Karena ada sudah tercermin dari dalam diri mereka dan kami dan yang apa itu saling menyayangi, berarti kan saling menyayangi dari hati dan diri dalam diri. Ya betul ya. Yang benar adalah keyakinan kelas yang ada sebelah kiri. Kenapa? Dari ini sudah kelihatan. Berarti di sini sudah ada diskusi, sudah ada apa mereka antara siswa dan guru. Ini ada kata kami. Ya, ciri khasnya kami. Berarti dia sudah mengadakan apa? Diskusi dulu untuk membuat keyakinan kelas mereka. Sedangkan di sebelah apa? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu peraturan. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau membuat keyakinan kelas berarti kita harus menggunakan kalimat positif yang artinya melaksanakan, intinya menggunakan kata kerja, bekerja itu ya, atau menggerakkan. Ini kan kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti mereka harus saling menyayangi. Berarti mereka tidak boleh apa? Saling menyakiti. Nah, ini sudah termasuk keyakinan kelas. Jadi misalkan kami membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu yang sudah dibuat. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah inspirasi dari anak-anak didik kita dijadikan suatu keyakinan kelas dan dilaksanakan dan dipatuhi juga oleh siswa. Ya, saya Bu ya. Jadi beda keyakinan kelas dan Nah ini kita kembali lagi pertanyaan. Peraturan ini keyakinan kelas. Ini maksud saya kasih contoh satu ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa berarti? Dia bertanggung jawab terhadap barangnya. Ya, yang diambil. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa tuh? Kira-kira
menghargai, ya saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau konsisten, ya keyakinannya. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Kekerasan, kasih sayang. Ayo, apa lagi? Apa kira-kira? Menghargai masuk tidak? Masih. Masuk. Kalau dia menghargai orang lain tidak mungkin menyakiti. Ya. Keselamatan masuk? Bisa jadi. Ya. Keselamatan masuk? Ya. Masuk. Jadi dilarang menggunakan narkoba. Itu masuk keyakinan kelas yang mana tuh kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba. Keamanan kan? Terus bergantian atau menunggu giliran. Tertib, menghargai, ya. Terus menghormati. Jangan berlari di kelas atau koridor. Termasuk apa? Halik, nih, yang tadi peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa tadi? Tanggung jawab, ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain dan sabar. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keselamatan dan keamanan. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mendidik anak kita ya menjadi apa? Anak-anak yang sesuai apa nih isi-isinya? Hampir sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini keyakinan kelas akan menumbuhkan karakter. Karakter apa? Karakter akhlak yang baik pada siswa. Jadi keyakinan kelas yang mereka buat sendiri seiring dengan waktu menumbuhkan karakter yang baik pada diri anak itu sendiri. Jadi di sini keyakinan kelas itu sangat baik kita terapkan di dalam kelas. Nah, untuk Bapak Ibu yang wali kelas, mulai sekarang bolehlah coba untuk membuat keyakinan kelas agar kita bersama menumbuhkan karakter pada anak didik kita. Sekarang ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 ya posisi kontrol restitusi. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita sebagai pendidik. Kita berada di mana? Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Sekarang kita lihat penjelasannya. Kalau penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau membuat salah itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ini biasanya kita di sini kita tidak akan menyakiti murid, tetapi kita tetap mengontrol murid. Terus sebagai pemantau, nih, kita sebagai pemantau dengan mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan bukti atas perilaku anak didik kita. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dan menemukan solusi atas permasalahannya. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira ada di posisi kontrol mana Bapak Ibu? 1, 2, 3 atau 4, 5? Manajer. Jujur, manajer. Kalau sudah tahap manajer, alhamdulillah. Berarti guru di SMA Negeri 1 ini sudah menjadi seorang manajer. Dia sudah bisa berkolaborasi dengan murid dalam memecahkan masalah. Saya kira Bapak itu ada di posisi pemantau. Kenapa
Ibu dalam mendidik anak mungkin Bapak Ibu punya catatan tertentu kan terhadap anak itu. Dia sering terlambat berapa kali, dia sering tidak mengikuti pelajaran berapa kali, dia tidak mengikuti upacara berapa kali. Jadi Bapak Ibu sering kan kalau anak ada melakukan sesuatu, kamu sudah berapa kali melakukan ini nak, melakukan ini dengan catatan yang Bapak punya. Jadi saya kira kita semua ini sudah menjadi pemantau. Teman pun juga bisa kita menjadi teman. Nah, teman, kita sering siswa curhat kepada kita tentang pelajarannya. Bu, saya mengalami kesulitan bla 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 bla. Ibu bapak mengasih solusi ini. Bu, saya dengan guru itu begini, bapak ibu kasih solusi. Nah, dengan dia selalu berkonsultasi dengan kita, dia berarti nyaman dengan kita, nyaman untuk bercerita. Jadi kita dianggapnya sebagai teman. Tapi ingat bapak ibu, untuk menjadi teman ini ada dua, sisi negatif dan sisi positif. Ya, sisi positifnya apa? Anak bisa mencurahkan isi hatinya kepada guru dalam menyelesaikan sesuatu. Yang negatifnya yang parah. Kenapa? Andai kata bapak tidak mengajar dia lagi, bapak atau pindah kemana atau ke suatu tempat, dia merasa kehilangan bapak atau ibu. Secara otomatis dia akan timbul rasa apa? Sedih. Dia pasti akan malas. Nah, jadi kita sebagai guru boleh sebagai teman, tapi ada batasnya. Yang lebih baik Bapak Ibu kita sebagai manajer. Itu yang lebih baik. Jadi diharapkan kita sebagai manajer. Nah, apa bedanya? Nih, lihat. Motivasi identitas gagal. Nah, berarti penghukum dan pembuat rasa bersalah itu lebih ke membuat siswa kita menjadi gagal. Itu ada identitas gagal. Jadi atas teman dan pemantau itu identitasnya menuju berhasil atau sukses. Yang terakhir yang lebih baik adalah manajer. Identitas berhasil dan sukses dengan apa? Kontrol diri mereka. Nah, jadi kedepannya nih ada beda-bedanya. Kalau dia penghukum, ciri dia penghukum. Kita ambil salah satu. Guru berkata, kalau penghukum, ciri dia penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, berarti kalimat itu sudah kalimat penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan lebih melemah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, masih saja diulang. Jadi lebih melemah ya. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah jangan kau lakukan lagi ya. Seperti itu. Jadi kita seperti mengobrol dengan teman. Nah, sekarang kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, langsung kita tuju kepada masa. Apa peraturannya? Nah, seperti itu. Terus kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk menjadi lebih baik? Nah, jadi kita melemparkan pertanyaan kepada siswa. Siswa itu sendiri yang menjawab. Itu yang posisi manajer. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yang paling baik adalah manajer, ya. Jadi kita sebagai guru diharapkan memiliki fungsi kontrol sebagai manajer. Untuk menghukum dan membuat rasa bersalah jangan kita lakukan lagi, ya. Lebih baik kita ke manajer, lebih bagus. Nah, ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, ini berarti kalimatnya apa nih? Kalimat membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, berarti kalimat apa? Kita sebagai penghukum. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering digunakan kita sebagai fungsi kontrol. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Kan sering kamu, ayolah nak, lakukan dengan ibu. Jangan seperti itu lagi. Sering kan kita? Berarti kita
stiker bintang hari ini. Nah, kita dipaksa untuk mendapat, tapi dengan cara diam. Terus manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, dilemparkan ke siswa untuk menjawab masalahnya sendiri. Kalau penghukum tadi, kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga merupakan kalimat penghukum. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kan beda dari fungsi kontrol, penghukum, terus sebagai apa tadi, membuat rasa bersalah, gubernur, pemantau, dan manajer. Jadi kedepannya Bapak Ibu kita semua harus menjadi manajer di dalam dunia pendidikan. Hilangkan fungsi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu sifatnya tidak baik, akan membuatkan identitas gagal, ya. Sekarang restitusi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka. Yang sudah saya bilang tadi ya. Di sini ada 3 langkah restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini, segitiga restitusi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah anak didik kita yang selalu terus dilakukannya, ya, yang selalu tidak ada perubahan. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Artinya kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Tapi dari kegagalan nanti mereka menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dari proses gagal, ya, menstabilkan identitasnya artinya dari proses gagal menuju berhasil. Itu. Nah, cirinya bagaimana menstabilkan identitas kalimatnya? Ini kalau ibu bapak sering berkata, mungkin Bapak Ibu pernah berkata kepada siswa Ibu, berbuat salah itu hal manusiawi. Mungkin pernah Ibu Bapak bicara seperti itu. Itu sudah masuk menstabilkan identitas. Misalnya ada anak sering berkelahi. Tuh, Bapak yang cowok ada. Kenapa kamu sering berkelahi? Itu Pak, siswa itu ngambil buku saya tidak terima. Jadi saya tonjok mukanya Pak. Ya kan? Jawab oleh Bapak itu. Salah tidak perbuatan kamu menunjuk teman? Salah Pak. Nah, kita angkat dia. Bapak juga pernah dulu cerita seperti kamu. Tapi dari kesalahan kita buat, kita harus berubah atau belajar dari kesalahan. Nah, di sinilah Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas anak tadi. Dari dia emosi karena berkelahi, merasa dia nanti kena marah dengan gurunya. Bapak tanya nanti alasan tadi bapak gurunya marah, ternyata tidak. Malahan bapak gurunya mengibaratkan dia juga pernah melakukannya. Alasannya apa? Agar dia tahu kita juga dulu pernah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan kita belajar. Jadi kita menanamkan, menstabilkan identitas anak. Jadi kalau dia sudah melakukan, apa kamu lakukan? Ini Pak, saya kesal, jadi saya tonjok. Ngapa kau tonjok? Nah, jangan kita alurkan pertanyaan siswa tuh. Kan ada sendiri tuh, ngapa kau tonjok? Tahu tidak kau, saudara? Nanti jangan. Jadi kita cari, sudah dia bilang, kita mengandaikan diri kita, terus kita kasih masukan atau wejangan ya, untuk biar anak itu berpikir, oh ya berarti bapak ini juga pernah salah, berarti manusiawi itu salah. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Tuh, terus ada lagi kalimat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu kalimatnya. Terus ada lagi nih, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sebenarnya kita berkata begitu, kalau anak
bagian mana? Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Terus yang namanya satu lagi, validasi tindakan salah. Ini artinya membantu murid mengenali ya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, apa yang biasa kita katakan supaya segitiga restitusi pada validasi tindakan salah ini mencuat atau muncul? Pertama gini, sudah dia bicara tadi, kita angkat tadi kan, Bapak juga pernah melakukan itu, tapi dari kesalahan kita belajar. Terus dia tanya lagi, terus kamu melakukan itu pasti punya alasan bukan? Nah, kita tanya ke anak, dia pasti jawab, iya Pak, saya ada alasannya. Jadi ada komunikasi dari dia berbuat salah, dia tahu salahnya apa, alasannya pun dia tahu. Ini sudah masuk validitas tindakan. Nah, satu yang lagi yang harus Bapak tekankan Bapak Ibu kalau menyelesaikan untuk validasi tindakan yang salah, kalau ada anak yang berbuat salah, apakah kamu melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi istilahnya, apa yang kamu lakukan untuk besok lebih baik lagi dari tadi. Ya jangan diulang lagi. Gitu. Terus atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat kebutuhan tanpa harus memukul? Ya. Jadi atau kalimat jangan melakukan sesuatu atau ingin sesuatu kamu memukul. Jadi disitulah ada timbulnya validasi tindakan salah. Ini juga mungkin ada kita lakukan ya. Yang sering kita lakukan pasti kita sering bertanya, apa alasan kamu melakukan itu? Nah, sering kan? Pasti kita tanya, itu berarti sudah melaksanakan validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir, nah yang ini mungkin yang tidak pernah kita tanyakan kepada anak didik kita. Kalau dia berbuat salah, ya, menanyakan keyakinan. Nah, yang kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Yang menanya keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang kita buat tadi, inilah gunanya. Di saat anak itu melanggar suatu melanggar suatu kesepakatan atau keyakinan atau berbuat kesalahan, kita kembalikan ke mereka. Anak, kamu melanggar keyakinan mana dari perbuatan yang kamu lakukan? Nah, ini saya yakin kita semua belum sampai sini kan Bapak Ibu? Ya, mungkin kita pernah melakukan pada langkah 1 dan langkah kedua. Yang langkah ketiga kita belum pernah. Kamu melanggar keyakinan mana? Ya, jadi anak itu jika dia berbuat sesuatu, kita kembalikan ke dia apa yang kamu langgar. Makanya Bapak Ibu di dalam kelas kita perlu sekali membuat keyakinan kelas. Disitulah kita akan menumbuhkan kesadaran anak atas perbuatannya, ya, untuk keyakinan kelas. Jadi kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanya keyakinan, apa nilai yang dipercayai atau di kelas atau di sekolah kita. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini juga mungkin pernah ada salah satu mungkin dari kita pernah melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini secara tidak langsung melekat pada kegiatan kita di dunia kegiatan belajar mengajar. Kita tidak terlepas dari masalah segitiga restitusi. Jadi untuk kedepannya kita sudah tahu kalau ada anak yang menghadapi suatu masalah, kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, bisa membuat anak menjadi
lebih baik dan menumbuhkan karakter pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, inilah penjelasan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu bisa diterima, bisa diserapkan dan diimplementasikan pada kegiatan kita sehari-hari ya. Apabila dalam penyampaian materi ini ada yang kurang berkenan ya atau salah ucapan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang masih mengganjal di hati, Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya. Insya Allah sepengetahuan saya akan menjawab. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak kita Ibu Malia. Kepada Ibu Malia, kami Dewan Guru SMA Negeri 1 Rambutanku mengucapkan ribuan terima kasih atas materi yang sangat baik ini. Mudah-mudahan materi ini dapat kami implementasikan terkhusus kepada peserta didik kita di SMA Negeri 1 Rambutanku. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan saja. Kalaupun ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kepada penanya yang pertama kami persilakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Atau sudah jelas materinya, tidak ada lagi yang perlu kita tanyakan? Iya, silakan Bu Sri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Rezeki ingin menanyakan kepada Ibu Marlia. Terima kasih. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan materi tentang kedisiplinan ini dapat kita terapkan di SMA Negeri 1 Rambutanku. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara membangun karakter disiplin dengan nilai moral pada anak? Karena nampaknya ada beberapa siswa kita ini yang seperti kita lihat, kadang-kadang masih ada yang melakukan berhubung mereka itu masih ada sebagian siswa yang menggunakan handphone tanpa sepengetahuan kita. Nah, mereka terkadang suka melakukan hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana cara kita memberikan masukan kepada mereka agar mereka tidak melakukan suatu kesalahan yang fatal? Kemudian, bagaimana juga cara menerapkan kedisiplinan itu kepada diri kita sendiri agar kita tuh lebih semangat sekali untuk melakukan disiplin, terutama disiplin diri yang penting. Itu bagaimana? Terima kasih, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Marlia selaku pemberi materi hari ini. Pertanyaannya mungkin sama dengan guru-guru lain masih belum terjawab dalam pertanyaan sama tetangga saya juga tadi. Katanya faktanya di lapangan sulit sekali untuk direalisasikan. Begini pertanyaannya, terkadang kan kita ini tidak ingin menghukum siswa, ya. Terkadang kita ini ingin menjadi teman bagi siswa. Kita selalu welcome terhadap siswa, ingin menerima bagaimana keadaan mereka, situasi dan kondisinya. Tapi terkadang fakta di lapangan berbeda sekali. Contohnya ya, mereka itu untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas dan aturan ini harus dihukum terlebih dahulu, ya, seperti itu. Kemudian terkadang kita sudah welcome, sudah mau menjadi teman mereka, juga mereka salah persepsi di dalam hal tersebut. Nah, bagaimana Bu Maria? Pertanyaan kami untuk merealisasikannya di lapangan agar kami bisa, tadi sebaiknya kata Bu Maria itu kita harus jadi seorang manajer bagi siswa, ya.
Itu. Nah, bagaimana kira-kira agar kami lebih mudah untuk merealisasikannya, agar kami menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa? Karena fakta di lapangan itu berbeda yang kami dapat. Apalagi saya selaku mengajar siswa IPS ya, tahu sendiri. Oke, terima kasih. Jangan melakukan hukuman terus. Baik, terima kasih Ibu Sri. Pertanyaannya bagus-bagus. Kemudian Ibu Harina, mohon ditanggapi Ibu Maria tentang pertanyaan kedua penanya ini, yaitu tentang HP dan implementasi yang agak sulit di lapangan. Silakan Ibu. Ada berapa orang kalian di sini? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Ini sesuai dengan ilmu yang saya dapat ya Bapak Ibu ya. Bukan di sini berarti saya orang yang paling tahu, orang yang sudah bisa ya. Ini sesuai dengan saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Bagaimana cara membangun karakter disiplin moral pada anak? Terus kadang kita sudah menerapkan disiplin, anak masih melanggar ya. Nih di sini saya akan coba menjawab untuk meningkatkan kedisiplinan diri pada siswa ya. Ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara memotivasi dulu, memotivasi diri anak. Artinya begini Bapak Ibu, kita biasakan anak itu berbuat sesuatu itu tanpa menunggu atau arahan dari orang lain ya. Misalnya dia melihat sampah, kita lihat cara dia, apa respek anak itu terhadap sampah. Apakah dia cuek, dia lewati sampah itu, atau dia ambil. Nah, kita lihat reaksi dari anak itu. Kalau dia pas melihat sampah, dia cuek, berarti dia tidak ada memiliki kepedulian, berarti dia tidak disiplin. Nah, disitulah kita mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi, untuk menumbuhkan disiplin itu mulailah dari kebiasaan kecil. Kita terapkan, misalnya ada sampah. Nah, kalau ada sampah ya tidak perlu diberitahu, ambil sendiri oleh kalian. Karena apa? Kalau sampah sudah banyak tidak enak dilihat. Jadi kita tegur dengan kalimat yang manis, tapi kalimat itu menyuruh. Ya, itu. Kalau ada anak yang masih tidak mau disiplin ya Bapak Ibu. Kedua itu, jangan kalau kita anak berbuat sesuatu, misalnya, nak sini nak, tolong nak kelasnya dibersihin dulu, kantongnya disapuin dulu karena kotor. Terus anak cari-cari alasan, Bu, sebentar Bu, saya mau ke kelas dulu, saya mau meletakkan tas. Nah, setelah dia meletakkan tas, apa yang terjadi? Pasti dia tidak akan mengulang lagi. Nah, di situ berarti apa? Dia sudah tidak ada disiplin, ya. Jadi pada saat dia langsung menolak, kita balas. Ya nak, kalau lantainya kotor, terus ada air, ibu lewat, ibu jatuh, ayo, apa yang terjadi pada ibu? Nah, tentu dia, oh ya Bu, baik, saya akan mengerjakannya. Jadi dibiasakan dengan hal-hal yang kecil untuk menumbuhkan disiplin pada anak. Intinya apa? Dalam mendisiplinkan anak, kita jangan ada kata memaksa. Ya, jangan ada kata memaksa, tapi dalam kalimat kita itu terbesit untuk mengajak. Ya, terbesit untuk mengajak. Misalnya lagi sudah dipasang, taman ini jangan ditijam. Ada siswa yang masih mau melewatinya. Segera kita tegur anak itu. Nah, apa yang tertulis di sana? Suruh dia belajar. Tidak boleh menginjak taman. Seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tinjak, Bu. Adakah jalan yang lain selain dari situ? Ada. Pasti juga. Nah, kenapa tidak lewat dari sana? Nah, itu kan secara tidak langsung kita menumbuhkan disiplin pada anak. Ya, jadi Bapak Ibu, memang ya kenyataannya teori dengan praktek itu kadang bertolak belakang ya. Berkata tidak semudah
Jadi seiringnya waktu kita mencoba membangun disiplin anak dengan menggunakan hal-hal yang kecil dulu ya. Jadi kalau melihat sesuatu kita tegurlah anak, tapi dalam teguran jangan dalam bentuk paksaan. Karena tadi apa? Judul disiplin artinya belajar. Belajar apa? Menumbuhkan motivasi intrinsik. Dengan komunitas atau dengan secara setiap hari kita lakukan kegiatan yang sering kita lakukan, misalnya anak sebelum masuk kelas salam dengan kita. Kalau tiap hari konsisten dilakukan, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ya, seperti kita, anak kita pergi dari rumah, kalau dia tidak saling dengan kita, rasanya ada yang kurang. Berarti kita sudah menanamkan apa? Nilai disiplin untuk saling menghargai, menghormati. Nah, begitu juga kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya Bu Sri ya, untuk menumbuhkan disiplin. Jadi intinya di sini apa Ibu? Dalam mendisiplinkan siswa, kita harus tetap semangat, sabar, dan tetap tumbuhkan terus motivasi intrinsik pada anak didik kita. Sudah jelas Bu Sri, kira-kira seperti itu Bu ya jawabannya. Nah, untuk Ibu Helena tadi menanyakan apa? Praktek di lapangan lebih sulit. Praktek di lapangan tidak sama dengan teori ya. Betul itu Bu. Karena saya di sini bicara hanya teori ya. Kenyataan kadang terbalik dengan teori. Itulah fenomena pendidikan ya. Disitulah tantangan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana mewujudkan teori itu supaya jadi nyata. Nah, itu. Jadi kita sebagai guru jangan karena sesuatu hal sudah terjadi, tidak ada perubahan, males. Nah, itulah menyebabkan jadinya suatu kebiasaan kita, sehingga apa? Kita sendiri tidak mau merubahnya. Jadi kalau anak itu disiplinnya karena hukuman, kalau tidak dihukum tidak mau, coba kita biarkan, tidak usah dihukum. Nanti dia bingung sendiri, ngapa ya ibu tidak menghukum saya lagi? Biarkan, ngapa ya? Dia berpikir sendiri. Karena apa? Sudah kita hukum tidak ada perbaikan. Dia malah asik dengan hukuman. Kan? Kalau tidak dihukum tidak mau. Kalau dihukum dia mau. Nah itu bagaimana cara kita mengubah supaya anak itu berpikir sendiri. Enak tidak dihukum terus. Sekali-sekali Bapak Ibu bolehlah kalau anak kita dihukum terus, kita lihatkan pada teman, malu tidak kamu Nas setiap hari dihukum. Ya kalau dia sudah kita beri pengertian terus kita arahkan tidak ada berarti memang karakter anak itu sudah melekat. Karena apa? Karakter anak itu bukan dari kita Bapak Ibu, itu sudah mereka bawaannya dari rumah. Nah itu namanya kodrat alam. Dalam menurut Ki Hajar Dewantara, itulah kodrat alam. Jadi bawaan anak dari lingkungan mereka. Jadi kita sebagai seorang ibu guru ya pendidik, saya sarankan Bapak Ibu, jika kita sudah menghukum anak tidak ada perubahan, kita jangan menyerah Bapak Ibu. Kita gunakan cara lain, kita lakukan yang lebih baik lagi ya. Kita biarkan mereka dulu berpikir kenapa ibu itu sudah berubah. Karena apa? Manusia itu pasti punya hati ya, anak didik kita tuh ya. Itu karena apa Bapak Ibu kita sering menghukum? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu diubah, jangan lagi ya. Jadi kedepannya hilangkan hukuman, boleh menghukum sekali, tapi kalau tiap hari janganlah ya, dikurangi ya. Jadi intinya hukuman itu tidak baik untuk siswa ya, tidak baik. Karena kenapa? Oke, suatu dia menerima. Ada suatu saat karena kita sudah kesal, tiap hari dihukum, kita berkata yang kasar. Nah ingat Bapak Ibu, kadang ucapan yang kata verbal itulah yang bakal menyakiti siswa. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, kita belajar menjadi seorang manajer. Nah, benar Bu Helena, fakta tidak sesuai dengan teori. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Saya pun juga sebagai calon guru penggerak juga belum sempurnanya yang memiliki ilmu penuh, tapi saya berusaha untuk mentransfer ilmu saya, mengajak Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik, berubah dari yang dulu mindset kita hukum
mengajarkan anak disiplin, kita rubah ya. Hukuman itu menjadi motivasi intrinsik bagi siswa. Ya mudah-mudahan ya Bu Herlina itu yang bisa saya jawab. Bu Herlina mudah-mudahan puas ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita berusaha mewujudkan anak didik kita yang baik berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, dengan menerapkan tetap budaya positif pada siswa. Dan satu lagi kuncinya Bapak, budaya positif dapat terwujud dimulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru adalah contoh bagi anak didik. Kalau kita tidak disiplin, otomatis anak didik kita juga tidak akan disiplin. Jadi mulailah kita sendiri mendisiplinkan diri, baru nanti anak didik mencontoh kita. Kita diguru dan ditiru. Itulah enaknya menjadi seorang guru. Segala gerak-gerik kita dicontoh oleh anak didik. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Herlina atas pertanyaannya. Aku nama kan, Ibu Ratu ya? Hal yang baik di masa yang akan datang. Bapak yang kami hormati, mari kita secara khusyuk dan ikhlas berdoa kepada Allah. Doa dimohon dihormati oleh Bapak Haji Muladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi berakhir sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan cara menutupnya secara mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.